Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita lanjut lagi pembahasan. Kemarin kita udah bahas syahadat, sholat. Hari ini kita bahas puasa ya. Puasa ada dua, ada puasa sunnah dan puasa wajib. Puasa wajib ada puasa Ramadan, ada puasa nazar. Apabila kita telah bernazar untuk melakukan puasa, maka wajib dilaksanakan. Terus kemudian puasa juga ada beberapa hal, salah satunya puasa umum, puasa khusus, dan puasa khusus wabil khusus ya. Puasa tidak makan dan minum di siang hari ya, atau menahan lapar dan dahaga di siang hari dari mulai imsak sampai dengan maghrib. Nah, ini adalah puasa ya. Adapun puasa yang lebih lanjut yang dikatakan puasa khusus ya, ini adalah tidak sekedar menahan makan atau tidak sekedar menahan haus, akan tetapi juga menahan daripada godaan-godaan lainnya seperti amarah ya kan? Terus kemudian tidak bermaksiat kepada Allah. Adapun puasa khusus wabil khusus, nah ini puasa yang khusus wabil khusus ini adalah mengendalikan daripada seluruh nafsu yang ada dalam diri kita. Nah ini ada kaitannya dengan 7 anasir yang ada dalam tubuh kita. Nah nanti kita bahas di lain video ya. Puasa yang khusus wabil khusus ini ya, salah satunya sebagai garis besarnya ya, ini adalah mengendalikan hawa nafsu. Sebagai mukadimah mungkin ya kita sampaikan, atau selayang pandang, dimana 7 anafsir ini yang harus kita kendalikan ya, salah satunya adalah amarah, walama, nafsiyah, mutmainah, sampai dengan rodiyah dan mardiyah. Nah ini yang harus kita coba pelajari, kita harus coba kendalikan di dalam diri kita, karena dalam diri kita ini ada unsur api yang senantiasa ya, setiap saat kita meluap-luap berapi-api ya. Terus kemudian ada juga unsur bumi atau unsur tanah, di mana unsur tanah ini semestinya kita dibawa ke arah yang sifat-sifat pasrah, sifat-sifat sabar ya. Ini unsur bumi. Dan karena sebagaimana kita injak-injak bumi ini, bumi santai aja gitu, tidak menilap kita ya. Artinya diinjak-injak oleh ribuan makhluk hidup, bumi ini tetap bersabar. Nah begitu juga kita bolehlah contek ya kan, dengan sifat-sifat bumi itu. Kemudian ada juga sifat air. Sifat air ini sifatnya mengalir dari atas ya kan, menuju ke yang rendah gitu. Tapi apabila dia dibendung ya kan, cepat atau lambat ini akan meluap gitu. Artinya tidak bisa dibendung gitu. Nah begitu juga dengan diri kita ya. Di dalam diri kita ini ada potensi sifat-sifat air yang setiap saat selalu mengalir dalam diri kita. Dan apabila kita bisa mengendalikan potensi daripada sifat-sifat air ini, dampaknya luar biasa. Terus kemudian sifat angin ya. Mungkin sebagian orang mengatakan angin itu angin-anginan, kadang ada, kadang nggak ada, kadang berembus, kadang tenang gitu. Nah kalau zaman sekarang mungkin ngomongnya galau ya. Padahal yang namanya sifat angin ini ya,
kita harus bisa mengendalikan unsur angin, dan kita pun harus bisa mengenali angin itu masuknya pintunya di mana dalam diri kita ya. Salah satunya ingin kita sebutkan saja supaya ada gambaran. Dan angin ini pintu dalam diri kita ini melalui hidung, walaupun mulut bisa, tapi pintu utamanya adalah hidung, karena mulut untuk memakan, makan dan mengucap, mengenyam atau mengucap. Nah, tapi angin ini pintunya dari hidung, ya kan. Terus tempat dan kedudukannya ada di mana? Itu ada di lambung. Nah ini pun kita harus kenali, ya kan. Angin ini sifatnya apa? Sifatnya merata, maka semua ruang, ya kan, di alam dunia ini pasti ada angin. Nah inilah sifat-sifat angin. Tapi dari itu semua, ya kan, ada sifat angin, air, tanah, ya kan, api. Nah api ini sejatinya sifat sejatinya Allah, maka kodratnya api, dia selalu tegak ke atas. Nah ini mencerminkan bahwasanya ini api ini adalah sifat Allah gitu. Maka kita tidak boleh menggunakan sifat api untuk semena-mena diri kita, karena dia selalu tegak, ya kan. Nah, tapi semuanya, ya kan, bermuara kepada satu titik api itu sendiri juga gitu, sebenarnya begitu gitu.